Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membagikan kisah nyata mimpi seorang hamba Allah akhir zaman tentang Pak Jokowi. Seseorang telah bercerita kepada saya bahwa beliau bermimpi Pak Jokowi membetulkan genteng rumahnya. Mimpinya seperti itu. Lantas apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Perlu diketahui saudara-saudariku, khususnya umat Islam. Mimpi bukan hanya sebagai bunga tidur, seperti orang-orang awam sangkakan, melainkan adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi itu adalah bagian dari syariat, baik itu di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, di dalam hadis riwayat Bukhari, begitu juga di dalam hadis riwayat Muslim. Seperti halnya dalil yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia sebagian ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Bisa ditemukan pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Contoh mimpi juga banyak yang disebutkan di dalam Al-Quran, seperti halnya di dalam surat Yusuf ayat 4 dan beberapa ayat yang lainnya terkait dengan mimpi takdir yang akan terjadi. Begitu juga di dalam surat As-Saffat ayat 102, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan sejarah hari raya kurban. Di dalam surat Al-Anfal, di dalam surat Al-Fat, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat Bukhari juga terdapat dalil terkait mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang soleh di saat zaman dulu. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam riwayat yang lain, mimpi yang baik adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpi seorang mukmin dan juga orang muslim yang levelnya muslim tapi beliau soleh itu memiliki mimpi yang mana mimpi tersebut adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi. Kalau nabi mimpinya itu adalah wahyu. Seperti hanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali berupa mimpi. Nah, jadi beliau itu mendapatkan ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar dalam tidur, mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mimpi yang dialami seorang mukmin dan orang-orang soleh. Nah, makna mimpi atau takwim mimpi yang dialami saudara kita itu adalah Pak Jokowi membenarkan atap. Itu maknanya Pak Jokowi melindungi rakyatnya. Jadi yang bermimpi itu kan rakyat Indonesia. Maka itu bermakna Pak Jokowi melindungi rakyatnya. Jadi kalau misalkan di dalam mimpi itu terdapat simbol-simbol tanpa ada perkataan dan juga terkadang berupa perkataan tapi tidak ada visual, tapi pemberitahuan di batin, juga terkadang hanya berupa tulisan atau huruf Arab atau ayat-ayat Al-Quran tanpa ada perkataan, tapi kita dibuat paham di batin kita di dalam alam mimpi itu. Itu terkadang begitu saudara-saudariku. Jadi Allah itu laisa kamitslihi sayun. Tidak ada yang serupa dengan dia, baik itu dalam hal zatnya, baik itu dalam perbuatannya atau af'alnya. Begitu juga
tidak ada yang serupa dengan asma-asmanya, nama-namanya, dan tidak ada yang serupa dengan sifat-sifatnya atau karakter-karakternya. Oleh karena itu, ketika Allah itu memberikan petunjuk di alam ruh, yaitu di alam mimpi, jadi mimpi itu adalah alam ruh, saudara-saudariku, bukan alam jasad. Jadi mimpi itu terkadang ada visual yang memang akan terjadi seperti mimpinya, terjadi dalam kenyataan. Ada juga mimpi yang visualnya itu tidak sesuai dengan kenyataan, namun ada makna yang tersirat di dalam mimpi itu. Seperti hanya mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam pada surat surat Yusuf ayat 4, itu bermimpi tentang simbol-simbol matahari, rembulan, dan 11 bintang bersujud semuanya kepada beliau. Nah, di dalam kehidupan nyatanya kedua orang tuanya dan 11 saudaranya itu terjadi di dalam kehidupan nyatanya, yaitu berada di dalam kekuasaan Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf alaihissalam diangkat di saat itu oleh Raja Mesir menjadi orang yang punya kedudukan, dan ketika menjadi kenyataan mereka semua, kedua orang tuanya dan 11 saudaranya itu berada di dalam naungan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan bermakna seperti visual mimpi beliau, yaitu rembulan benar-benar sujud, 11 bintang benar-benar sujud, dan matahari benar-benar sujud kepada beliau. Tidak, namun ada makna tersirat. Nah, seperti itu juga yang dialami mimpi saudara kita. Bukan berarti Pak Jokowi benar-benar membenarkan atap genteng rumahnya beliau, tapi ada makna tersirat, yaitu Pak Jokowi melindungi rakyatnya, karena orang yang bermimpi itu adalah bagian dari rakyat Indonesia. Atap itu kan genteng, melindungi apa-apa yang ada di dalam rumah. Jadi Allah itu maha bijaksana, memudahkan orang yang bermimpi. Kalau misalkan tidak paham juga makna mimpi itu, maka memudahkan orang-orang yang memang diberikan karunia ilmu takwil mimpi, sehingga mudah mengetahui makna tersirat pada visual mimpi tersebut. Nah, seperti itu saudara-saudariku. Jadi kalau misalkan takwil mimpi itu tidak bisa diketahui melalui membaca buku primbon, tidak bisa diketahui melalui membaca buku tafsir mimpi, tidak bisa. Karena ilmu takwil mimpi itu adalah karunia dari Allah langsung, yaitu ilmu laduni, ilmu yang tanpa belajar, seperti yang diperoleh Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21, dan ayat 101. Jadi kalau misalkan kita bermimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, biasanya itu sulit dilupakan walaupun belasan tahun lamanya. Tapi kalau misalkan orang itu tidak paham maknanya, maka insya Allah nantinya akan dipertemukan orang-orang yang memahami takwil mimpi, karena Allah punya maksud dengan rahmatnya. Orang itu tertolong dengan adanya petunjuk di dalam mimpinya. Karena di dalam surah Yusuf juga terdapat Raja Mesir yang bermimpi tentang takdir yang akan terjadi, yaitu musim paceklik yang sangat panjang. Beliau bermimpi tapi tidak tahu maknanya atau tidak tahu takwil mimpinya, maka Allah menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai perantaranya di dalam memahamkan Raja Mesir itu atas makna mimpi yang beliau alami, sehingga Raja Mesir dan rakyat Mesir di saat itu mendapat kemudahan tentang makna petunjuk mimpi yang dialami beliau, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam itu memberikan cara bagaimana menghadapi takdir musim paceklik yang panjang yang akan terjadi. Itu gara-gara Nabi Yusuf alaihissalam yang memang diberikan kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Nah, jadi seperti itu saudara-saudariku. Jadi tidak asal membaca primbon atau buku tafsir mimpi lalu diartikan begitu saja, karena harus mengetahui dari Allah sendiri makna mimpi itu. Berbeda keadaan satu orang dengan orang yang lain, jadi tidak sama di dalam memaknai mimpi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.